mengajar kami. Dan biar Roh Kudus sendiri yang pimpin firman siang hari ini. Bahkan sampai 101 yang diselesai Tuhan. Roh Kudus bekerja, ubahkan hidup kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu, bukan dengan kuat dan gagah manusia, bukan dengan hikmat, kepandaian manusia, bukan dengan apa yang manusia buat, tapi dengan apa yang Kau kerjakan Roh Kudus di dalam kami. Makasih banyak Bapa, kami undang Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada setiap hati kami, pribadi lepas pribadi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay. Selamat siang teman-teman, terima kasih worship team, silakan duduk. Silakan duduk. Ini terakhir kapan kita? Udah lama ya? Lama banget. Ya nggak tahu deh, masih orang yang sama atau enggak. Salam kenal, nama saya Timi. Jadi kita hari ini akan santai aja, makanya ini saya bawa ke depan mimbarnya, kita santai aja. Saya hari ini pengen lumayan ngomongin soal apa yang generasi kita, ini kita satu generasi kan ya kan, ya umur sih enggak juga ya Kak gitu kan, tapi maksudnya kayak we live in the same generation maksudnya kan, yang artinya isu-isunya sama ya kan, maksudnya kayak saya juga nggak tinggal di planet yang beda, yang timelinenya beda sama teman-teman gitu kan. Nah, yang banyak banget, maksudnya at least di gereja saya juga, atau kayak saya lagi ngobrol sama teman-teman, yang banyak banget jadi jadi struggle kita anak-anak Tuhan di zaman sekarang itu tuh untuk percaya sama Tuhan. Karena kalau zaman dulu, zaman orang tua kita, zaman opa-oma kita terutama, itu tuh nggak banyak kayak informasi lah ya kan, belum influence gitu kan. Sekarang kita lihat sosial media, semuanya kita bisa tahu ya kan. Masalahnya saking banyaknya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah ya nggak. Dan bukan cuma soal Yesus saja, tapi maksudnya apapun dalam kehidupan kita ini nih, kita banyak jadi kayak, ini yang benar yang mana sih sebenarnya? Gue harus percaya yang mana nih, kayak hoax is everywhere. Ya kan? Nah itu makanya awalnya dari situ, sayangnya, bahayanya bisa efek ke keimanan kita juga. Kita jadi mungkin mulai bertanya-tanya, ini yang gue baca di sini nih, yang dikhotbahin dari mimbar ini setiap hari Minggu, ini nih gimana sih? Gue bisa percaya nggak ya sama ini? Apalagi kalau nggak kejadian, ya kan? Apalagi kalau misalnya kayak kalian lagi berdoa, terus ternyata belum kejadian, dan kalian mulai kayak mikirin, plus, nah itu dia bedanya. Kalau zaman dulu ya, zaman orang tua kita, opa-opa kita misalnya, dulu kalau misalnya kayak kita lagi nunggu doa, udah kita tunggu doa aja, diem gitu. Paling ngobrol sama orang. Kalau sekarang kita sambil nunggu doa kan, ya kan scrolling, ya, terus tiba-tiba kayak kita lagi doa minta keluarga kita dipulihkan, terus pas kita lagi scrolling Instagram tiba-tiba kayak, oh ya ampun keluarga teman kita liburan, ya kan, ya ampun mesra banget nih, ya ampun, terus kita mulai kayak, Tuhan kok keluarga aku enggak sih, nah kan, hal-hal yang kayak gitu, itu yang bikin kita makin lama kayak, jadi aku nih bisa percaya nggak sih sama ini nih? Aku bisa percaya nggak sih sama yang katanya Yesus itu tuh? Ya aku sih percaya Yesus, aku nyanyi tentang Yesus karena aku orang Kristen, mau papaku Kristen gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya tanya beneran nih sama teman-teman, person to person, honest answer, belum tentu. Belum tentu. Kalian, saya, kita nih, orang-orang zaman sekarang bener-bener bisa percaya banget sama Yesus. Karena gitu kayak dengan semua distraction,
dengan semua kata-kata orang, belum sama emang proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita minta sesuatu, kita berdoa belum dijawab sama Tuhan, itu kan yang bikin kita jadi kayak, oh jadi gimana nih? Dan banyak loh anak-anak muda generasi kita itu jadi off, jadi jauh dari Tuhan. Mungkin teman-teman kalian juga ada yang jauh dari Tuhan karena itu. Aduh sorry ya, tapi gue tuh udah gue nggak tahu deh, gue bisa percaya lagi nggak sih sama ini? Abis katanya ini, katanya itu, terus udah gitu belum dijawab lagi. Siang hari ini saya cuman pengen simple aja, cuman pengen mengingatkan lagi lah sama teman-teman bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Yesus itu tuh bisa diandalkan kok. Memang bukan pakai caranya kita, mungkin kayak nggak dengan pengertian kita. Karena dia kayak ibadah tadi, ibadah umum yang jam 9 saya bilang, kenapa manusia nggak bisa percaya Tuhan? Kenapa Tuhan nggak make sense buat manusia? Karena dia Tuhan, kita manusia. Sebenarnya segampang itu. Ini saya bisa tutup khotbah nih. Gitu. Saya paling terbeban belakangan, terutama kalau misalnya kayak nggak ada apa ya, yang topik yang benar-benar spesifik banget yang diminta, ini selalu jadi beban saya kalau ngomong ke anak muda. Even maksudnya sampai generasi saya, itu. Karena real banget kan, di luar sana, betapa kita makin susah buat percaya. Karena itu dia dengan semua option, dengan semua kebingungan kita. Dan apalagi karena dia Tuhan, kita orang. Tambah gak nyambung, tambah jauh gitu loh. Cara berpikirnya Tuhan sama cara berpikir, iya gak sih? Maksudnya kayak kita sama kucing gitu. Iya gak sih? Maksudnya kayak andaikan kucing bisa ngobrol satu sama lain ya. Terus kayak, ini kenapa majikan aku kayak gini ya? Itu kucing yang bijak juga bakal kayak gini. Karena dia orang. Kita cuman kucing. Sama. Jadi bahkan yang akan kita dengar sama-sama siang hari ini juga bahkan bukan kayak untuk kayak paksa teman-teman kayak ayo karena kan lu Kristen lu harus percaya ya sama enggak juga. Tapi ini emang natural banget kok. Dia Tuhan, kita orang, kita manusia, kita nggak bisa terlalu ngerti dia. Cuman siang ini yang pengen saya share ke teman-teman itu kenapa Tuhan tuh kayaknya susah banget gitu loh buat kita ngerti. Dengan semua struggle teman-teman, dengan semua nggak tahu deh omongan teman-teman kalian mungkin, dengan semua apa yang kalian lihat di sosial media, akhirnya percaya sama Tuhan tuh jadi susah banget gitu zaman sekarang. Kita jadi, at least kita siang ini bisa tahu kenapa dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kebingungan itu, di tengah mungkin ada teman-teman yang mulai merasa nggak percaya sama Tuhan. Yang datang ke ibadah ini cuma karena kayak, gue nggak tahu juga sih kak gue mau ngapain. Karena gue selalu datang ibadah, gue selalu datang ke gereja. Percaya Yesus, percaya. Apa Yesus buat lu? Nggak tahu juga sih. Ya Tuhan aja gitu. Iya, spesifiknya apa yang Yesus lakukan dalam hidup lu? Nggak tahu ya kak. Ya dia baik lah, baik gitu. Ya kan? Sementara Tuhan pengen kita deket banget sama dia, teman-teman bayang gak sih? Sementara Tuhan pengen banget deket sama kita, ternyata buat kita Tuhan tuh cuma begitu doang. Gitu. Saya nggak bicara Tuhan sakit hati, saya juga nggak yakin Tuhan sakit hati lah digituin. Tapi kitanya yang rugi teman-teman. Saudara bayangin, saudara bisa kenal, gak usah Tuhan deh, sama seseorang yang hebat banget. You name it, semua your hero in your life, the heroes in your life. Siapa kayak aktor, CEO, entrepreneur, atlet, siapapun yang saudara adore banget. Dan tiba-tiba orang itu pengen deket sama kita, pengen deket sama teman-teman. Tapi teman-teman kayak biasa aja. Itu yang rugi siapa? Kita.
Kita yang rugi kalau kita nggak deket sama Tuhan. Makanya banyak, kita kan suka pikir kayak, karena dikotbahin gitu ya, dikotbahin pendeta, dikasih tahu sama kakak-kakak gitu kan. Ayo lo harus deket sama Tuhan, harus deket sama Tuhan, harus intim. Wah bahasa rohaninya kan. Harus intim sama Tuhan. Terus kita kayak, patetik banget ya Tuhan ya. Tuhan tuh sendirian di surga atau gimana, kayak patetik banget minta-minta kita tuh intim sama dia. No, kita diminta intim sama Tuhan karena kita yang rugi kalau kita nggak intim sama dia. Kita nggak bisa dapat yang terbaik dari dia karena itu kita cuman relationship-nya biasa aja. Saya sama Orel misalnya. Kalau kita belum deket-deket banget, kita nggak kenal, ya kan? Orang nggak bisa akses yang terbaik dari gua, ya kan? Gue nggak bisa akses yang terbaik dari lo, ya kan? Tapi kalau kita udah jadi temen deket misalnya gitu, lo bisa akses yang terbaik dari gue bisa akses yang terbaik dari lo. Dan kita pikir cukup, aduh nggak usah deket-deket lah sama Tuhan, biasa aja. Sayang, rugi banget kita, karena saya mau ajak teman-teman baca di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Pada buka kan? Kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 9. Gede banget. Ya berarti udah ada ya. Kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 9. 1, 2, yang kencang ya. Kita cuma segini doang ya kan. Kalau misalnya kecil banget suaranya juga sayang. Ya kan. Mumpung cuma segini, kita yang kencang. Oke, Kolose 2 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Ya, ini saya pakai TB2 soalnya. Kealahan. Sebab di dalam dianya siapa nih teman-teman? Tuhan Yesus berdiam secara jasmani. Maksudnya ini, kalau misalnya kalian bingung ini apa sih maksudnya, gampangnya ini real. Jasmani, real. Jadi bukan kayak ngawang-ngawang, bukan kayak cuman konsep-konsep yang absurd. Real, di dalam badannya Tuhan Yesus, di dalam Yesus yang hidup, jasmani, berdiam secara jasmani, real, seluruh kepenuhan ketuhanan. Semua kepenuhan ketuhanan, semua yang hebat dari Tuhan, semua yang bagus dari Tuhan, semua yang dahsyat dari Tuhan, ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi kok aku gak ngerasain gitu ya, karena itu, kita gak deket, kita gak mau deket sama Tuhan. Saya nggak ajak teman-teman makan karena saya nggak deket sama kalian. Kalian bisa bilang nggak saya ini jahat? Nggak bisa. Dan banyak banget kita manusia, apalagi anak-anak zaman sekarang ya kan, kita gampang banget bilang Tuhan jahat lah, Tuhan nggak ada lah, Tuhan gitu kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya kayak ya udah nggak perlu lah serius-serius amat sama Tuhan, Tuhan juga gitu-gitu aja. Yang gitu-gitu aja tuh kita, bukan Tuhan. Kita nggak bisa, kalian nggak bisa bilang saya jahat cuman karena saya belum kenal kalian, terus saya nggak ajak kalian makan siang sama-sama, karena belum kenal. Tuhan bukan jahat, Tuhan belum kalian kenal. Ini bukan berarti Tuhan pengen dikenal gitu ya, enggak, tapi maksudnya sangat wajar kalau misalnya kayak kalian nyangka yang salah, kalau kita nyangka yang salah tentang Tuhan, bukan karena Tuhannya, tapi karena emang kitanya yang sebenarnya belum kenal baik sama Tuhan. Contoh paling gampang, Tuhan doaku gak dijawab-jawab. Kita ternyata belum terlalu kenal Tuhan, karena di firman Tuhan bilang doa itu yang Tuhan jawab cuman yang berkenan sama Tuhan. Kalau sesuai sama rencana Tuhan, Tuhan jawab. Kalau gak sesuai sama rencananya, good luck. Lu mau sampai jungkir balik juga gak bakal dijawab sama Tuhan. Tapi banyak tuh yang kepahitan keluar gereja gara-gara doa gak dijawab. Padahal pelayanan, padahal rajin ibadah tiap hari Minggu, tapi belum kenal sama Tuhan. Jadi makanya teman-teman, saya senang banget teman-teman datang siang ini. Tapi please jangan cuma datang ibadah, tapi kenal Tuhanmu, kenal sama Tuhan Yesus. Kita yang rugi, bukan Yesus yang rugi loh. Kita yang rugi karena di dalam Tuhan Yesus berdiam semua yang baik dari Tuhan, semua yang hebat dari Tuhan. Cuman kita belum kenal Tuhan, jadi kita nggak tahu kenapa Tuhan belum jawab, kenapa kita minta A, Tuhan malah kasih B, kenapa begini, kenapa begitu. Karena kita belum kenal Tuhan.
Jadi kalau misalnya mau simple banget teman-teman siang hari ini, sebenarnya cuma itu aja. Saya mau ajak teman-teman kenal dulu siapa Yesus. Baru nanti kalian bisa putusin. Nah kalau mau fair ya, saya mau fair nih sama teman-teman. Kalian kenal dulu siapa Yesus, then you can decide whether he is good or not good. Saya bisa gak paksa teman-teman, Yesus baik. Sampai saya tenang-tenang kursi gitu ya. Kayak, percaya gak, Yesus baik. Bisa gak? Bisa. Tapi gak perlu. Biar teman-teman alamin sendiri aja. Tapi please kenal Tuhan Yesus. Kenal sama Tuhan. Take time to know Jesus. Baca firman, berdoa. Berdoa jangan cuma minta aja. Coba deh teman-teman mulai berdoa kayak Tuhan Yesus mau ngomong apa sama aku hari ini. Kalau misalnya ada masalah, jangan langsung kayak, wah Tuhan jahat gak? Kalau ada masalah yang teman-teman gak suka, mulai tanya Tuhan kenapa ini terjadi ya? Kok aku diginiin ya? Kenapa keluargaku gini ya? Ada apa ya Tuhan? Belajar buat kenal Tuhan Yesus sebelum kita putusin Tuhan Yesus tuh baik atau gak baik. It's up to you nanti keputusannya. Tapi paling gak kenal dulu. Kalau saya, dengan semua yang udah saya lewatin, saya percaya sama ini. Karena saya coba cari yang hebat di luar Yesus buat tolong saya, nggak ketemu. Makanya saya percaya banget sama ini. Makanya ini real buat saya. Sebab apalagi kan kita kalau baca ini kan, wah ini kok teologi banget nih kayaknya ayat yang ini nih, bukan ayat-ayat yang gampang gitu. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Aduh kok kayaknya berat banget. Enggak, ini gampang ya. Di dalam Yesus semua yang baik itu ada. Saya percaya karena saya ngalamin. Dan bukan cuma karena saya ngalamin, saya coba cari di luar Yesus, saya gak ketemu. Dan saya mencoba untuk kenal benar-benar siapa Yesus. Bukan cuma datang-datang ibadah. Jadi ini undangan buat teman-teman. Sebelum teman-teman putusin, buat teman-teman Tuhan tuh baik atau enggak, Yesus tuh bisa dipercaya atau enggak, kenal dulu deh. Kenal dulu. Di Yohanes 3 ayat 20, Yohanes bilang gini. Ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih apa? Menyukai apa? Kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bisa jadi di tengah perjalanan nanti teman-teman kayak mencoba mengenal Yesus, teman-teman akan merasa berat lagi karena sekeliling teman-teman, bahasa kerennya narasi gitu ya. Narasi dunia ini diarahkan untuk gak percaya Yesus. Makanya jadi tambah susah buat kita. Makanya saya kasih ayat ini. Makanya saya ingetin teman-teman. Di tengah perjalananmu, oke Kak, aku mau coba kenal benar-benar siapa Yesus. Di tengah perjalananmu, engkau mungkin akan bingung, kamu akan kayak ragu lagi, kamu akan punya pertanyaan lagi. Karena kita hidup di dunia yang gak mau terang. Apa maksudnya sih Kak? Paling gampang, Netflix. Maksudnya bukan Netflixnya ya. Coba isi Netflix. Itu kalau zaman dulu tuh kayak mau lihat adegan porno tuh susah banget gitu.
harus curi-curi, harus ngumpet-ngumpet. Sekarang di Netflix itu kalian scroll-scroll aja ketemu tuh. Tuh, itu gampangnya ayat ini. Dunia ini gelap. Lagu-lagu. Ini sekali lagi bukan masalah kayak nggak boleh denger lagu atau enggak. Ya, you get the point lah. Tapi memang banyak diarahkan ke situ karena dunia ini nggak suka sama terang. Dunia ini mau tetap gelap. Karena enak. Kalau gelap kan, enaknya gelap apa sih? Ayo saya tanya. Enaknya gelap apa? Enaknya ada di gelap apa? Nggak kelihatan. Mau bikin apapun, mau bikin dosa, mau sembarangan hidupnya, nggak kelihatan. Masalahnya, dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang terang. Jadi bukan itu nature-nya. Jadi sebenarnya kehidupan dalam kegelapan itu tuh sebenarnya menyiksa diri sendiri. Berapa banyak yang, saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada di sini, tapi kalau misalnya teman-teman lagi bergumul sama dosa yang mengikat teman-teman, kalau mau jujur, enak nggak tuh diikat sama dosa itu? Kalau mau jujur, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngomong, think for yourself, answer for yourself. Enak nggak diikat sama dosa? Tuh. Dan dunia bilang, enak loh kegelapan, you can have everything you want. Lo mau apa? Sex scenes nih ada nih di Netflix. Lo mau apa? Maki-maki orang tua ada nih di musik-musik. Lo mau apa? Terserah, ada nih. Terserah lu, semua terserah lu. Enak nih hidup kayak gini. Saya mau tanya, enak hidup terikat kayak gitu? Dan sebaliknya kan dunia gitu, gak enak tahu punya Tuhan, gak enak, ngapain lu jadi orang Kristen, ngapain baik-baik banget, aduh hidup lu tuh gak asik banget, gak kayak kita nih, free. Saya wondering ya, sebenarnya lebih tertekan mana hidupnya? Orang yang dikit-dikit harus kayak, harus bikin, kalau gak bikin dosa gak bisa, ya kan? Itu keterikatan gitu kan? Itu kan ikatan kan kayak gitu kan? Dan dunia bilang itu enak. Dan dunia bilang, that's the best way to live. Aneh gak? Tapi itu narasinya. Makanya banyak orang tuh nggak sadar itu. Karena memang narasinya gitu, diarahkannya begitu. Jadi mereka nggak tahu yang terang, istilahnya gitu. Makanya siang hari ini kita kasih tahu yang terang. Then you can decide for yourself. Keselamatan tuh bukan dari pendeta loh. Keselamatan tuh pribadi lepas pribadi. Keputusan teman-teman ikut Yesus atau enggak. Makanya saya nggak paksa apa-apa di sini. But think for yourself. Dengan semua yang terjadi di luar sana. Dengan semua narasi yang lagi dibangun di luar sana. Enak yang mana? Kita mau ikut yang mana? Bebas yang sebenarnya tuh di dalam Tuhan atau di luar Tuhan justru. You decide for yourself. Bebas tuh yang mana? Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Coba deh teman-teman pikirin. Yang bisa saya lakukan, saya kasih tahu kondisi dunia. Makanya Yohanes bilang hukuman. Karena gitu, itu dia. Lucunya ya, kalau misalnya kayak gelap, ini udah terakhir saya udah mau selesai. Lucunya ya, dalam gelap teman-teman, gak ada yang lihat ya. Tapi saya tanya, teman-teman bisa lihat juga gak? Gak bisa juga. That's the lie right there. That's the lie. Oh kalau lu tetap dalam gelap, lu bisa ngapa-ngapain? Gak bisa, kita gak bisa ngapa-ngapain dalam gelap. Saya tuh, istri sama anak saya tuh suka tidur duluan. Saya masih suka, kalau ada kerjaan apa gitu, jadi saya suka masuk kamar tuh, mereka udah tidur. Dan kita keluarga, kalau tidur harus mati lampu, gelap, harus gelap total. Itu ya, padahal kamar saya sendiri. Saya udah bertahun-tahun tinggal di sana, tidur di sana, hidup di sana. Setiap kali saya masuk kamar kalau udah gelap gulita, saya kepentok lah. Saya salah belok lah. Salah duduk lah. Saya pikir udah, tau kan kayak di ujung tempatnya, ternyata belum gitu. Itu tinggal di gelap tuh kayak gitu. Ya kan? Dan itu kalau teman-teman translate itu ke kehidupan kita, begitu nggak persis. Enak hidupnya, tapi gitu, oh mau kemana ya, iya nih kita juga gak tahu mau kemana, aduh yang bener yang mana, wah gak ada yang bener, ya kan, sembarangan aja jadinya. Dengan alasan kita bilang ini apa freedom, sebenarnya bukan freedom, lost. Gelap.
ini keadaan dunia. Makanya Yohanes bilang hukumannya gimana? Kita nggak usah bayangin hukuman Tuhan Yesus pecut, Tuhan Yesus lempar petir dari langit. Nggak usah, hukuman gitu aja. Lu jalan aja kepentok kok. Itu, lu hukum diri lu sendiri. Kita hukum diri kita sendiri. Dengan kita memilih gelap daripada terang. Dengan kita memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Itu aja teman-teman. Think for yourself. Saya nggak push apa-apa siang hari ini. You can see for yourself. Tapi sebelumnya, coba kenal dulu sama Tuhan Yesus. Jangan keburu judge. Oh Yesus gini, Yesus gini. Itu dia pertanyaan simple. Kita udah kenal Yesus atau belum? Baru deh teman-teman bisa judge. Yesus adil atau enggak? Yesus baik atau enggak? Yesus setia atau enggak? Tapi please, take your time untuk kenal dulu sama Yesus. Dan di tengah perjalanan teman-teman, kalau misalnya kayak teman-teman kayak kebingungan dengan semua itu, ingat aja bahwa emang tempat kalian hidup ini, dunia ini emang diarahkan buat kita lost. Kalau tadi masih ada kan tuh, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kalau kita mau survei juga clear kan, jelas kok. Kita nggak usah ngomongin nggak usah ngomongin masuk neraka, masuk surga. Kalau kita survei semua manusia di bumi ini, kamu lebih senang bikin dosa atau bikin yang baik? Jawabannya, bikin dosa. Itu manusia tuh. Makanya Tuhan selamatkan kita guys dari situ. Cuman kita mau atau enggak? Kita mau enggak nurut sama Tuhan Yesus dengan semua yang Tuhan Yesus bilang, walaupun aneh, walaupun kelihatannya kayak kontra culture, nggak cocok sama budaya kita, bukan karena Tuhan Yesus ketinggalan zaman, karena budaya sekarang tuh gelap dan Tuhan adalah terang. Jadi bukan Tuhan ketinggalan zaman, bukan Tuhan gak relevan, Tuhan terang, dunia ini gelap, sesimpel itu. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus. Biar siang hari ini Tuhan, kami belajar terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bukan karena ikut orang tua aja, bukan cuman karena gak ada pilihan lain, tapi biar apa yang kami dengar siang hari ini boleh jadi awal perjalanan iman kami bersama Engkau Tuhan. Roh Kudus yang baik, biar kami berproses. Kalau kami emang belum ngerti, kalau kami bahkan lagi gak percaya, bahkan mungkin ada di antara kami yang hampir meninggalkan Engkau karena semua kebingungan di dunia yang sekarang. Tuhan, biar kami ingat di dalam Engkau berdiam seluruh kepenuhan, kealahan, semua yang terbaik dari Tuhan ada di dalam Engkau. Biar kami kenal Engkau dulu Tuhan Yesus, supaya kami bisa mutusin dengan baik, bukan cuma karena ikut-ikut orang, bukan cuma karena marah padahal kami belum terlalu ngerti. Biar kami penuh pengertian yang benar tentang Engkau Tuhan Yesus, baru kami bisa putusin. Dan biar kami juga bisa menavigasi, kita bisa manage hidup kami ini Tuhan di tengah dunia yang ternyata gelap. Yang kami pikir dunia ini memberikan kebebasan, padahal sebenarnya dunia ini lagi hilang sehilang-hilangnya karena berada dalam gelap. Biar kami boleh tetap ingat ada Engkau Tuhan Yesus, sang terang itu. Kami boleh tetap ingat sama Engkau di tengah kegelapan kami, di tengah kebingungan kami, di tengah ketidakpercayaan kami, terang-Mu bercahaya Tuhan Yesus. Biar kami, let us reach for that light, let us reach for you Jesus, supaya hidup kami gak bingung, supaya hidup kami berkemenangan, supaya hidup kami jadi baik buat orang-orang juga Tuhan. Makasih banyak Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin.